Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Yusuf Aditya. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara belajar ilmu gendam dan membangkitkan energi gendam yang ada di dalam diri kita. Oleh karena itu, silakan Anda simak videonya dari awal sampai akhir biar Anda paham tentang materi yang saya sampaikan. Pada kesempatan video kali ini saya akan mengajarkan bagaimana cara mempelajari ilmu gendam secara cepat dan secara mudah. Dan tentunya ini ilmunya bisa Anda gunakan untuk mempengaruhi orang dimanapun dan kapanpun. Selain digunakan untuk mempengaruhi orang, ilmu gendam ini bisa digunakan untuk melakukan yang namanya terapi ya, yaitu terapi yang berbasis energi yang digunakan untuk penyembuhan penyakit psikis dan psikosomatis. Dan bagi Anda yang ingin membeli buku Jago Ilmu Hipnotis, Anda bisa menghubungi nomor yang ada di video ini. Dan saya ucapkan terima kasih bagi Anda yang belum subscribe, silakan Anda subscribe. Dan saya ucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah subscribe dan bergabung di kelas pelatihan saya belajar ilmu gendam. Kebanyakan orang itu pengen mengendam seseorang, ingin mempengaruhi. Nah, bagaimana cara simpel dan cara cepat untuk belajar ilmu gendam ini? Nah, ilmu gendam ini itu terdiri dari 3 komunikasi ya, yaitu komunikasi secara verbal, yang kedua ada yang namanya komunikasi secara nonverbal, itu bahasa tubuh, yang ketiga ada yang namanya komunikasi secara energi. Nah, khusus di ilmu gendam ini saya akan membahas di bab energi ya, atau kekuatan rasa atau kekuatan batin. Nah, bagaimana cara membangkitkan kekuatan rasa dan kekuatan batin ini? Nah, di sini saya akan mengajarkan 3 step ya, bagaimana cara membangkitkan kekuatan batin yang ada di dalam diri kita. Yang pertama, kekuatan batin ini pertama kekuatan secara visual ya. Kekuatan secara visual ini yang mempengaruhi sekitar 88% ya pengaruhnya ketika mengendam seseorang, yaitu di penampilan Anda. Jadi penampilan Anda itu wajib ditata dulu ya, bagaimana membuat Anda nyaman dulu. Jadi ibaratnya seperti ini ya, Anda bisa pangkas rambut, Anda bisa secara pakaiannya seperti apa, cara duduknya seperti apa. Jadi secara visualnya Anda benar-benar menata ya. Silakan Anda bercermin, Anda lihat diri Anda, apakah diri Anda sudah meyakinkan apa belum. Nah, ketika Anda sudah melihat diri Anda itu powerful, semangat, penuh antusias, dan penuh kepercayaan diri, dan Anda merasa nyaman, nah secara visual Anda sudah mempengaruhi orang lain dengan mudah. Maka orang lain itu juga akan terpengaruh karena bahasa visual Anda. Jadi secara penampilan itu benar-benar mempengaruhi. Terus yang kedua, yaitu bahasa secara nonverbal. Nah, bahasa nonverbal itu apa ya? Nah, bahasa nonverbal yaitu bahasa yang digunakan secara bahasa tubuh ya. Jadi cara duduk Anda, cara berpakaian Anda itu seperti apa, rapi apa tidak, seperti bahasa visual tadi ya. Ya, bahasa nonverbal ini pengaruhnya juga sangat kuat ya, 88% juga pengaruhnya. Itu apabila digunakan untuk berkomunikasi. Nah, ketika Anda menggabungkan kekuatan secara visual dan secara nonverbal, maka pengaruh Anda itu jauh lebih powerful ketika mempengaruhi orang lain. Kenapa? Karena bahasa ini pengaruhnya sekitar 88% langsung masuk ke dalam pikiran bawah sadar seseorang. Nah, ini wajib Anda tata dan wajib Anda latih ya. Jadi cara duduk Anda, cara sikap Anda, cara bahasa tubuh Anda itu seperti apa, itu benar-benar mempengaruhi ketika Anda ingin mengendam seseorang. Terus yang ketiga, yang terakhir, ketika Anda mau mengendam orang, yang paling utama adalah seperti ini ya. Jadi ada yang namanya kekuatan energi atau kekuatan aura. Nah, bagaimana cara membangkitkan kekuatan aura ini? Nah, kekuatan aura ini wajib dibangun ya bagi seorang pengendam atau seorang penghipnotis. Aura ini hukumnya wajib. Kenapa? Bayangkan ketika Anda auranya negatif, bagaimana orang bisa terpengaruh dengan Anda? Tentunya juga tidak akan bisa terpengaruh ya. Sama halnya seperti ini. Anda datang ke tempat orang-orang yang auranya negatif. Tentu apa yang dirasa? Tentu Anda akan merasakan hal-hal yang negatif juga. Ini kenapa ya orangnya kok seperti ini, kok tidak pas, kok tidak enak diajak berkomunikasi. Kalau diajak berkomunikasi kok tidak nyambung dan tidak membuat rasa nyaman. Anda merasa gelisah karena rasa kekuatan aura ini benar-benar bisa mempengaruhi secara medan elektromagnetik seseorang. Nah, di sini saya akan ajarkan bagaimana cara membangkitkan kekuatan karisma atau kekuatan aura untuk
melatih ilmu gendam kita. Ilmu gendam di sini lebih ilmu pengaruh ya. Nanti bisa Anda gunakan untuk berbagai hal. Bisa untuk terapi. Jadi langkah awal untuk menerapi orang, nah Anda bisa menggunakan ilmu gendam ini. Selain itu juga Anda bisa gunakan ilmu gendam untuk mempengaruhi orang di dalam klien Anda, bisnis Anda, atau dalam berhubungan, baik berumah tangga, hubungan asmara, dan berbagai hal lainnya. Nah, yang pertama, bagaimana cara membangkitkan kekuatan aura yang ada di dalam diri kita. Nah, secara tradisional Anda bisa pakai yang namanya parfum ya, atau wewangian. Nah, ini secara tidak langsung itu akan mempengaruhi yang namanya aura Anda. Kenapa? Ketika Anda pakai parfum, nah, maka biasanya Anda akan merasa rileks, merasa tenang. Nah, disitulah aura positif bisa bangkit. Nah, makanya ada parfum itu yang mahal sekali ya, karena itu benar-benar bisa memprogram pikiran bawah sadar kita atau membuat rasa kita menjadi nyaman. Nah, ketika rasa kita menjadi nyaman, tentu rasa ini bisa mempengaruhi lingkungan di sekitar kita. Kalau zaman dulu biasanya dilakukan yang namanya ritual mandi bunga. Nah, mandi bunga ini sama halnya sebenarnya membuat diri kita menjadi rileks, menjadi tenang, menjadi lebih khusyuk. Nah, ini sebenarnya lambang secara aura. Nah, bunga ini kan memancarkan hal-hal positif. Coba Anda datang ke tempat taman bunga, Anda melihat aura-aura positif, betul kan? Nah, begitu juga ketika Anda mandi bunga, Anda itu akan menyerap yang namanya aura positif dari bunga tersebut, sehingga Anda akan mudah sekali memiliki daya karismatik atau daya pengaruh. Itu yang pertama. Terus yang kedua, selain Anda memakai minyak wangi atau wangian atau parfum, yang kedua Anda bisa lakukan yang namanya mandi. Nah, mandi ini usahakan Anda benar-benar menikmati mandi Anda. Ketika Anda menikmati mandi Anda akan mengakses namanya mindfulness, yaitu stres-stres hormon yang ada di dalam diri Anda itu akan benar keluar, sehingga Anda merasa lebih tenang, lebih damai. Bayangkan ketika Anda lelah, Anda capek dalam beraktivitas, dalam bekerja, ketika Anda pulang, Anda langsung beraktivitas atau berkomunikasi dengan keluarga Anda, tentu bawaannya juga akan lebih emosional ya. Berbeda ketika Anda capek bekerja, capek beraktivitas. Nah, Anda bisa mandi dulu, nikmati mandi Anda bisa pijat-pijat atau keramas ya istilahnya. Nah, maka Anda akan mengakses aura-aura positif yang ada di dalam diri Anda. Nah, ini apabila Anda ingin membagikan kekuatan aura positif yang digunakan untuk mengendam seseorang. Terus yang ketiga, yang terakhir, nah ini banyak orang luput ya ketika mempraktekkan ilmu gendam, bagaimana membangkitkan auranya itu seperti apa, yaitu Anda wajib mengakses yang namanya rasa positif. Nah, rasa positif ini bisa Anda akses itu dengan mendengarkan musik. Anda bisa melakukan aktivitas pagi Anda jalan kaki sambil tarik nafas, hembuskan sambil menghirup udara positif. Selain itu juga Anda juga bisa bermain di tempat air terjun atau di pegunungan. Nah, ketika Anda bermain di air terjun dan pegunungan, maka biasanya Anda bisa mengakses yang namanya memori-memori positif atau perasaan-perasaan positif. Ketika Anda bisa mengakses perasaan itu, merasa tenang, merasa hening, maka secara otomatis aura positif Anda itu akan meningkat, dan ketika Anda berkomunikasi dengan orang lain, maka orang lain itu mudah tergendam atau mudah terpengaruh dengan Anda. Oke, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat, dan bagi Anda yang ingin bergabung di kelas pelajaran saya, Anda bisa menghubungi nomor yang ada di video ini. Sekian dari saya, Yusuf Aditya. Salam hipnosa.